Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Berita viral datang dari Holy Wings yang memberikan promo minuman beralkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria. Postingan itu diunggah oleh akun resmi Holy Wings @HolyWingsIndonesia. Lantas postingan tersebut viral di media sosial dan menjadi perbincangan karena dirasa mengandung unsur sara. Selang beberapa waktu kemudian, postingan tersebut hilang dari akun Instagram @HolyWings. Meski telah dihapus, warganet sigap untuk melakukan tangkapan layar, hingga pihak kepolisian bergerak cepat menangani kasus tersebut. Kemudian kepolisian menetapkan 6 tersangka kasus promo minuman tersebut. Keenam tersangka adalah karyawan dari Holy Wings. Keenam tersangka tersebut berinisial EJD 27 tahun, NDP 36 tahun, DAD 27 tahun, EA 22 tahun, AAB 25 dan AAM 25 tahun. Polisi masih terus mendalami motif lain yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka merupakan bagian kreatif mulai dari desain grafis hingga pengelola media sosial. Dalam pernyataan resminya, Holy Wings memohon doa serta dukungan dari masyarakat Indonesia agar masalah yang terjadi bisa segera diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Demi keberlangsungan lebih dari 3.000 karyawan di Holy Wings Indonesia beserta dengan keluarga mereka yang bergantung pada perusahaan ini. Saat ini 6 oknum yang bertanggung jawab terkait promosi telah ditahan, menjalani proses hukum yang sudah ditangani oleh kepolisian serta pihak yang berwajib. Kami pastikan akan tetap memantau perkembangan kasus ini dan menindak tegas dan tidak akan pernah lepas tangan. Pihak Holy Wings mengucapkan terima kasih untuk seluruh dukungan yang telah diberikan di postingan kami sebelumnya. Tentunya kami dari manajemen Holy Wings Indonesia telah membaca satu persatu segala bentuk kritik, saran, dan pendapat masyarakat terkait kelalaian mereka. Pihaknya berjanji akan menjadi lebih baik. Dilansir dari ermol.id, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Azmi Syaputra berpendapat polisi harus mengadili pengendali perusahaan atau dalam bahasa hukum directing mind di balik promo minuman beralkohol yang memancing reaksi umat itu. Azmi mengatakan polisi harus meluaskan penyidikan, mengambil langkah-langkah terukur serta menemukan directing mind personil yaitu pengendali pada perusahaan Holy Wings yang harus ditelusuri siapakah yang memerintahkan dan menyuruh maupun menyetujui promo minuman beralkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria. Azmi sangat berharap pihak kepolisian menyisir dan menemukan apakah ada permufakatan jahat berupa promo minuman keras ini yang dilakukan oleh beberapa orang yang berkapasitas sebagai personal pengendali yang secara serentak menyepakati promo minuman alkohol tersebut atau beberapa bagian yang terpisah dari perbuatan pelaku pengendali tersebut atas 6 orang yang sudah berstatus tersangka. Tindakan pegawai merupakan representatif perbuatan pemimpinnya. Artinya, sepanjang ada bukti atau relevansi bahwa personal pengendali korporasi yang bersangkutan bertindak sebagai pemimpin atau pemberi perintah dan memiliki mensre yang dia tahu akan promo yang dimaksud. Namun, buntut dari kasus tersebut yakni Pemprov DKI Jakarta akhirnya mencabut izin usaha semua outlet Holy Wings di seluruh ibu kota. Hal itu berkaitan dengan temuan sejumlah pelanggaran. Temuan pelanggaran ini diutarakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andika Pertama, ada sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin usaha.
Dilansir dari berita jakarta.id, penyegelan serentak ini dilakukan menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pelanggaran dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM DKI Jakarta. Menurut Arifin, dari hasil temuan di lapangan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Holy Wings, antara lain outlet-outlet yang saat ini beroperasi tidak seluruhnya yang memiliki kelengkapan dokumen perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lainnya juga ditemukan dalam hal operasional kegiatan yang selama ini berjalan yang tidak sesuai dengan perizinan. Arifin mengajak semua jajaran untuk menegakkan kewibawaan sebuah perda yang telah dikeluarkan. Maka dari itu, kita lakukan penutupan terhadap 12 outlet Holy Wings di seluruh Jakarta. Arifin menjelaskan bentuk penyegalan atau penutupan terhadap 12 outlet ini dilakukan dengan memasang spanduk atau banner di masing-masing lokasi tempat usaha tersebut. Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak pernah diam dengan pelanggaran yang ada. Sejauh ini, Satpol PP DKI Jakarta telah melakukan banyak penindakan terhadap berbagai tempat usaha, mulai dari penutupan sementara, sanksi denda, hingga penutupan secara permanen. Berdasarkan peninjauan lapangan personil gabungan dari Dinas PPK UKM, Dinas PMT SP, Dinas Parekraf, dan Satpol PP DKI Jakarta, ditemukan beberapa pelanggaran pada 12 outlet Holy Wings yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin. Pertama, dari hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan online Single Submission Risk-Based Approach OSS RBA serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah DKI Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 untuk jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Sertifikat standar KBLI 56301 sendiri merupakan klasifikasi baku lingkungan Indonesia yang harus dimiliki sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, Holy Wings Group juga melanggar beberapa ketentuan dari Dinas PPK UKM DKI Jakarta terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outletnya, di mana pelaku usahanya memiliki surat keterangan pengecer SKP klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 47.221 untuk pengecer minuman beralkohol yang mana penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat. Sedangkan dari hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki surat keterangan penjual langsung SKPL golongan B dan C dengan PB UMKU KBLI 56.301. Dari temuan hanya 7 outlet yang memiliki surat keterangan pengecer SKP KBLI 47.221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut. Rekomendasi dari 2 organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas PMPTSP DKI untuk selanjutnya diajukan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dengan demikian, seluruh izin usaha dari 12 outlet dari Holy Wings Group dapat segera dicabut. Pengacara sekaligus salah satu pemilik saham Holy Wings, Hotman Paris Hutapea, menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Khalil Nafis, di kediaman Khalil. Kedatangan Hotman ke sana tak lain mengungkapkan permintaan maaf terkait kesalahan yang dilakukan staf Holy Wings hingga memicu kegaduhan di kalangan masyarakat, terutama umat Muslim. Pertemuan ini diunggah langsung melalui Instagram resmi Hotman pada Senin 27 Juni 2022. Halo, saya Hotman Paris. Selaku salah satu pemegang saham di Holy Wing, datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Kiai Khalil Nafis selaku Ketua MUI dan juga Roy Surya dari PBNU atas kesalahan yang dilakukan oleh staf Holy Wing yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di medsos dan menimbulkan ketersinggungan umat Islam. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Holy Wing sebagai institusi memohon maaf kepada Bapak Kiai Khalil Nafis dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini dikabulkan dan kami menyerahkan
agar masalah ini benar-benar diselesaikan melalui proses hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, makasih Bang. Masya Allah Bang. Saya ucapkan terima kasih dan bangga Abang bisa klarifikasi, tabayun ke rumah ini. Dan sebagai pribadi, ya saya memaafkan Bang. Karena pasti setiap orang melakukan kesalahan. Dan sebagai orang yang berbuat kesalahan adalah yang memperbaiki, bertobat, dan juga minta maaf. Tentu umat Islam akan memaafkan. Karena kita adalah orang baik. Nah tentu tadi berkenaan dengan penegakan hukum, kami setuju Bang, ini terus diproses untuk pembelajaran. Ini anak buah Abang, stafnya terlalu kreatif, hilang sensitivitasnya bahwa ini ranah agama. Mungkin niatnya baik atau apa, wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, saya sepakat ini diteruskan di ranah pengadilan, proses hukum berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar untuk menemukan keadilan dan seadil-adilnya. Makasih Bang. Terima kasih Pak Kiai.